bisa diterapkan dan bisa makin memantapkan cara analisa kita. Baik, ini adalah sekilas yang bisa kita sampaikan sebagai pembuka. Saya akan mulai dari materi yang utama, materi yang pertama. Buat teman-teman yang baru biar nanti memahami, buat teman-teman yang lama setidaknya bisa mempertajam dan mengingat kembali materi yang sudah kita sampaikan. Yang akan kita bahas nanti ada 3 pokok bagian, 3 pokok yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem trading, yang pertama adalah money management, yang kedua adalah sistem trading, yang ketiga adalah psikologi. Banyak yang menyampaikan, Pak, saya sudah belajar banyak di demo, profit selalu, kemudian lot yang kita gunakan selalu oke, selalu bisa menghandle dengan baik, selalu bisa mengatasi dengan baik, tetapi ketika di real account saya banyak kacau, saya banyak ruginya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti ini? Harusnya kalau sistem sudah jalan, namanya sistem sudah jalan, apakah dia real, apakah dia demo, ini seharusnya tidak terlalu terpaut jauh. Kalaupun di real account ada grogi, ada kecemasan yang muncul, wajar. Yang terpenting tidak terpaut jauh. Tapi kalau sudah terpaut jauh, artinya sistem trading yang diadopsi masih belum bisa diterapkan dengan baik. Apa yang bisa diambil dari sistem trading ini? Ya, karena ada perasaan yang berbeda. Ketika di demo ada perasaan yang biasa saja, kemudian di real account ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran inilah yang nanti bisa mengganggu sistem trading yang sudah kita jalankan. Seharusnya di demo itu harus dijalankan misalkan dengan modal 2000, maka jalankan dengan sistem yang sudah ada, jangan dikurang, jangan ditambah. Ketika mau entry, pastikan syaratnya terpenuhi, sinyal yang kita jadikan trigger sudah masuk di dalam, kemudian lot yang kita gunakan juga sesuai dengan sistem trading yang sudah kita praktekkan. Kenapa bisa terjadi kacau seperti ini? Artinya sistemnya tidak diterapkan dengan baik, baik money manajemennya, baik sistem tradingnya. Pasti dua-duanya ada yang tidak balance di sana. Karena banyak sekali yang masuk, pertanyaan yang masuk. Kalau demo, luar biasa Pak, laporannya bagus. Ini Pak hasil demonya Pak, oke. Saya lihat semuanya memang oke. Cara recovery juga sudah lebih dari cukup, ya daripada sebelumnya sudah ada peningkatan luar biasa. Tetapi karena ada keterburu-buruan, ya, ada keinginan yang luar biasa untuk segera merealisasikan yang sudah dipraktekkan itu menjadi satu real yang bisa di withdraw. Akhirnya yang terjadi, sistem yang seharusnya sudah tertata dengan rapi buyar ketika kita menggunakan akun real. Bagaimana solusinya? Solusinya kembali lagi, anggap saja kalau kita belajar di demo ini betul-betul uang kita yang kita jalankan, semata-mata sistem yang harus berjalan, harus kita jalankan. Kemudian pengelolaan lotnya harus betul-betul kita kawal, kita kontrol dengan baik. Akan saya mulai dari yang pertama, mungkin berkaitan dengan money management ini banyak sekali yang kacau, banyak sekali yang tidak menerapkan dengan baik. Sudah tahu batas kerugian sudah kita sampaikan, cara menentukan batas kerugian ini sudah kita sampaikan, tetapi dilanggar ketika kita menggunakan real account. Hanya karena keinginan yang luar biasa tadi. Saya yakin semua orang butuh uang, semua orang butuh profit, tetapi ketika persiapan belum matang, kita memaksa diri, nanti pasti yang terjadi adalah
MC atau paling tidak kerugian yang besar atau rugi besar. Nah, saya berharap ketika ini tidak mau terjadi, maka money management kuasai dengan baik, sistem trading kita terapkan dengan baik. Saya akan membahas mengenai sistem trading dulu. Money management kita bahas di sesi yang kedua. Kita akan bahas dulu yang sistem trading dulu, karena sistem trading ini yang menjadi puncak dari kita membaca probabilitas ya, probabilitas kemungkinannya terbesar kemana. Apa yang harus kita siapkan? Karena berkaitan dengan rencana-rencana trading kita. Sekali lagi yang pertama tadi money management saya akan bahas di kemudian. Yang kedua kita bahas dulu yang sistem trading dulu. Selalu saya ulang-ulang ya, di sistem trading ini menjadi sesuatu yang wajib kita pahami. Ya tujuannya untuk apa? Tentu agar kita tahu persis ya, agar kita tahu persis. Ini sekali lagi sistem trading ini, agar kita tahu persis tujuan kita mau apa trading ini. Yang pertama untuk mengetahui, biar kita tahu ya, yang kita tradingkan itu apa. Ya biasakan kita fokus pada salah satu pasangan yang kita anggap cocok. Jangan semuanya di tradingkan, nanti pusing. Jadinya kemampuan mata kita terbatas. Maka untuk mengawali dari belajar itu, ambillah salah satu pasangan yang kita anggap cocok dulu. Boleh euro, boleh pound sterling, USD, boleh pound sterling Jepang, boleh pakai XAU USD. Untuk mempelajarinya, maka belajarlah banyak karakteristiknya. Kemudian nanti lot yang kita gunakan di angka berapa, modalnya kita menggunakan angka berapa. Ketika sudah tahu yang kita tradingkan, ya akan memudahkan kita untuk mengenali pasangan itu, mengenali karakternya. Karena tidak semua cocok, ya. Ini tidak semua cocok. Ada yang tidak suka dengan euro USD, ada yang tidak suka dengan pound sterling Jepang. Ada yang hanya fokus pada XAU atau pada emas saja. Semuanya kita nanti yang milih. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita tuntun ke ini, tidak bisa. Karena itu berkaitan dengan hati dan kecenderungan. Silakan diambil salah satu yang kira-kira cocok, kemudian pelajari tiap hari pakai itu. Sehingga nanti akan ketemu karakternya. Dengan segala macam gerakannya, dengan segala macam pola-polanya. Yang kedua, tujuan kita mempelajari sistem trading, ya biar kita juga bisa tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar, ya, atau kapan kita bisa trading, kapan kita bisa tradingnya. Ketika kita masuk di JPY USD misalnya, maka pasar-pasar Asia ada unsur Asianya ini lebih cocok di pagi hari, karena market Asia itu di pagi hari. Ya, sementara market Eropa itu mulai jam 2 ke atas sampai malam. Sehingga harus tahu kapan kita trading itu kapan. Tidak selalu setiap saat kita bisa tradingkan. Ya tentu sesuai dengan gaya kita ya. Kemudian sesuaikan dengan waktu longgar kita, kapan kita bisa fokus di trading. Tidak semua orang bisa trading di pagi hari, tidak semua orang bisa trading di siang hari. Bahkan ada yang tidak bisa trading malam hari, ada yang kerja di malam hari. Maka ini kita harus tahu, namanya sistem trading itu harus jelas semuanya. Yang menjadi rencana kita sudah harus jelas semuanya. Pasangannya sudah kita fokuskan, kapan waktunya ya trading itu kita harus tahu. Kalau kita memilih jam-jam pagi, artinya pergerakannya harus tahu jam-jam Asia. Kalau kita memilih euro USD, ya tentu pergerakannya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fluktuatif di sana.
Sehingga untuk mendapatkan profit yang lebih akan sulit karena pergerakan kecil naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun lagi. Sehingga belum sempat kita profit, nanti kena spread, dia kembali lagi, naik lagi, turun lagi. Begini terus, buang waktu. Terlalu lama kita di atas, di depan layar nanti, terlalu lama kita di depan cat. Sehingga yang terjadi ada rasa jenuh, ada rasa bosen, mata kita menjadi lelah. Yang terjadi apa? Putus asa. Ya, ini harus kita pahami. Yang berikutnya, biar kita tahu kapan kita exit, kapan kita keluar. Kapan kita exit, kapan kita entry maksud saya. Kapan kita entry, kapan kita exitnya. Kalau kita tidak tahu kapan entry, kapan exit, sudah bisa masuk profit tapi tidak tahu keluarnya, akhirnya turun lagi. Sudah harusnya plus, kemudian turun lagi menjadi minus. Nah, ini harus tahu. Kalau kita tidak punya sistem trading yang jelas dan tidak dijalankan dengan baik, maka yang terjadi seperti itu tadi. Kita pakai demo profit terus. Ketika kita beralih ke real account, sudah demam panggung duluan, tidak percaya diri. Padahal sistemnya harusnya kalau sudah sistem jalan, namanya sistem itu kalau sudah dijalankan ya tinggal berputar. Ya, kayak misalkan supermarket atau minimarket itu yang menganut sistem waralaba atau franchise, dia punya sistem sudah. Walaupun juragan atau bosnya tidak mau netor, tetapi sistem sudah jalan. Ditempatkan di mana saja, dibuka cabang di mana saja, kalau sistem sudah jalan, ini tidak masalah. Harusnya sudah bisa berputar sendiri. Harus sudah bisa berjalan sendiri karena sistemnya sudah jalan. Yang keempat, untuk mengetahui resiko atau untuk mengetahui batasan resiko. Trading tanpa mengetahui batasan resiko, maka berpeluang akan terjadinya kerugian yang panjang bahkan MC. Karena tidak tahu batasannya, sampai di mana batasannya. Nah, semuanya ini nanti harus dikaitkan dengan teknikal, semuanya harus dikaitkan dengan sistem atau rencana trading kita. Ada 4 ini kalau kita sudah pahami semuanya, maka kita akan tahu kapan kita mau trading, mata uang apa yang kita gunakan, kapan kita exit, kapan kita entry-nya, berapa batasannya. Ini sudah semuanya harus sudah matang di dalam kepala kita. Setidaknya ada simulasi yang harus sudah tergambar di dalam kepala kita. Oke, ini adalah sistem trading biar kita tahu. Kalau sistem tradingnya sudah jelas, kita harusnya sudah jalan. Nah, untuk mendapatkan sistem trading itu tentu tidak serta-merta kita mencomot dari orang lain. Tidak bisa kita serta-merta meniru gaya orang lain. Kita belajar banyak dari orang boleh, tetapi kembali ke karakter kita masing-masing. Cocoknya seperti apa? Ya, pertama yang disiapkan di dalam merencanakan trading kita atau di dalam membuat sistem trading kita, ini harus disiapkan adalah pemahaman terkait dengan time frame. Ya, untuk mempersiapkan sistem trading kita yang harus kita pahami, kita siapkan adalah time frame. Penggunaan time frame. Kalau misalnya kita cocok dengan time frame di H1 saja misalnya, dan ini berpeluang untuk kita selalu profit konsisten, ya kita gunakan. Kalau misalkan kita cocok nyaman dengan M15 dan berpeluang untuk profit secara konsisten, tentu yang bisa mengukur konsisten atau tidak kita di dalam latihan nanti. Di dalam latihan di akun demo nanti kita yang menentukan, bukan orang lain. Jangan latihannya dengan real account, nanti bukan latihan. Kalau kita berlatih dengan real account, maka kecenderungan selalu berpikir berulang-ulang untuk entry. Jangan-jangan nanti keliru, jangan-jangan nanti berbalik. Maka ketika belajar gunakan demo dulu, tidak usah malu, tidak usah risih dengan demo. Karena di demo ini kita bebas mengeksplorasikan atau mengekspresikan seluruh kemampuan kita untuk menerapkan sistem trading yang seperti apa nanti yang kira-kira cocok. Termasuk memahami
time frame-nya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua untuk bisa menentukan atau membaca sistem trading dengan baik, maka harus tahu aturan main, aturan entry dan exitnya. Aturan main, entry dan exitnya bagaimana? Ada banyak cara yang bisa kita gunakan sebagai trigger untuk kita entry. Ada banyak cara yang kita bisa gunakan untuk menentukan entry maupun exitnya. Yang paling utama bagaimana menentukan entry yang tepat tentunya. Ketika entry-nya tepat, kemungkinan untuk kita rugi akan kecil. Ya, dengan cara apa kita nanti memahami? Dengan price action. Karena kita basicnya adalah price action. Kenapa tidak menggunakan indikator? Ya, kita mempelajari banyak price action dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menambahkan indikator itu pilihan nomor 2. Yang terpenting kita mengajari adalah price action. Saya sendiri sudah tidak banyak menggunakan indikator, saya murni dengan price action. Apa kelebihannya? Ya, tentu kita akan mengenal pergerakan lebih cepat daripada kita menggunakan indikator. Karena indikator basicnya adalah pergerakan harga juga. Price action ini salah satu metode analisa yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri, yang melihat histori yang terbentuk. Dengan membaca histori itu kita bisa menentukan gambaran probabilitasnya mau kemana arahnya. Di dalam price action nanti yang kita pelajari, yang kita titik beratkan adalah terkait dengan skill kita membaca candlestick. Ya, skill membaca candlestick. Skill membaca candlestick. Apa yang kita baca di candlestick? Ada karakter candlestick. Ya, kalau nanti ekornya panjang bagaimana, bodinya pendek bagaimana, bodinya tengah-tengah, bodinya kecil, di atas, di bawah ada ekor panjang bagaimana. Ini kita harus bisa membaca candlestick. Kemudian ada juga menggunakan pola-pola candlestick yang biasa dipelajari di bukunya Steve Nissen, ya mungkin teman-teman yang pernah membaca terkait dengan pelajaran candlestick. Ya, candlestick ini ya pola-pola candlestick yang diajari di sana banyak. Ada doji, ada hammer, ada engulfing dan sebagainya. Ini adalah salah satu dari cara kita untuk bisa menentukan aturan entry kita dari mempelajari candlestick. Yang berikutnya, yang kedua yang kita pelajari dalam price action nanti, kita tekankan pada skill membaca struktur market. Struktur market. Ya, struktur market ini tentu gabungan beberapa candle yang membentuk satu pola lagi. Oh, pergerakannya mau naik ke atas. Setelah itu ada koreksi. Oh, koreksinya ini sudah mau breakout, dia akan lanjut turun. Nah, nanti kita belajar banyak dengan struktur marketnya. Berikutnya, yang ketiga, di dalam price action nanti kita juga menitik beratkan pada pemahaman atau skill tentang bagaimana menentukan support dan resisten. Jadi aturan trading, aturan di dalam entry itu banyak sekali. Ya, kalau teman-teman suka dengan indikator ya banyak sekali. Nah, saya sendiri atau Wijaya Trading sendiri menitik beratkan pada analisa yang menggunakan price action atau pergerakan harga itu sendiri dengan membaca historinya, kemudian pola yang terbentuk seperti apa, nanti kita baca semuanya, kemudian strukturnya bagaimana, support resistennya bagaimana. Kemudian di situ nanti juga ada area level-level kunci, ada key levelnya, ada area di mana area itu memantul atau breakout. Ya, nanti kita belajar banyak di materi price action ini. Sehingga kalau kita sudah mempelajari semuanya ini nanti diharapkan teman-teman bisa membaca secara visual tanpa bantuan indikator pun akan ketemu
artinya ketemu itu peluangnya ketemu. Ya, banyak cara untuk kita bisa entry, banyak cara untuk kita bisa menemukan peluang di sana. Sekecil apapun kita bisa temukan, asalkan kita jeli melihat dari pergerakan yang ada. Ya, kalau tidak percaya nanti saya tunjukkan ya bagaimana kita menganalisa, kemudian entry-nya bagaimana ke depan, bukan ke belakang. Ya, katanya kalau kita menganalisa market yang sudah terjadi gampang. Ya, biar nanti bisa ketemu, kita analisa ke depan bagaimana. Nanti bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan. Karena kita tiap hari sudah bergelimang dengan begitu dan sudah kita bisa mendapatkan manis dan gurihnya profit itu. Tanpa harus ruwet, tanpa harus dengan analisa yang kompleks. Yang selanjutnya, yang ketiga di dalam menentukan sistem trading yang tepat, selain kita harus menguasai aturan main, aturan entry dan exitnya, ya maka harus punya tujuan yang rasional, tujuan atau target profit yang rasional. Target profitnya harus rasional, ya, rasional. Jangan terlalu muluk-muluk, ya minta 50% per hari, minta 30% per hari. Ya, sadari kekuatan kita, kemampuan kita sejauh mana. Baru masuk trading, ya bahkan baru setahun Anda sudah menganggap ini sudah pandai, sudah menganggap sudah mumpuni sehingga target profitnya over sudah. Yang terjadi apa ketika target over, nanti entry-nya juga over. Kalau sudah entry over, salah sedikit saja, maka minusnya juga over. Kalau sudah minusnya over, akan sangat berat untuk kita keluar dari zona merah. Maka targetkan yang rasional. Ya, nanti kita bagi yang rasional itu bagaimana. Kalau rasional tentu yang masuk akal mudah dicapai, mudah dicapai. Ya tentu nanti berdasarkan dengan pengalaman, berdasarkan dengan kemampuan, ya kemampuan pengetahuan kita bagaimana kemampuan di dalam menyikapi berbagai kondisi pasar. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke berikutnya. Masih di target yang realistis, yang masuk akal. Ya, yang ketiga ini tentukan target yang realistis ya. Realistis ini tentu sesuaikan dengan kemampuan skill kita. Kemudian pengalaman atau jam terbang. Karena trading ini satu skill yang membutuhkan pengalaman panjang. Pengalaman di dalam menghadapi berbagai macam kondisi pasar. Diingat pasar ini bergerak tiap hari sangat berbeda, namun pola-pola yang terbentuk hampir mendekati sama. Selalu akan kembali dengan pola-pola yang sebelumnya terjadi. Ya, asalkan kita jeli melihatnya, asalkan kita cukup selalu mengingat kondisi-kondisi yang pernah kita alami. Karena itu pentingnya membuat satu catatan di dalam buku kecil, karena sangat bermanfaat untuk koreksi, untuk perbaikan kita. Nah, target realistis di sini mungkin nanti berbeda-beda. Ada yang mungkin suka yang besar, ada yang suka yang standar. Nah, saya membagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama pemula ini tidak usah terlalu muluk-muluk ya, 1% aja sehari sudah bagus. Ya, pemula ini yang satu pemula ini kategorinya ini sebenarnya kalau pemula ini 1% sudah bagus ya, 0,51% ini sudah bagus. Pemula ini apa? Pemula ini baru terjun di dunia trading, tapi dia sudah mencoba berulang kali, sudah bisa profit dengan konsisten, namun jam terbangnya masih belum lama. Ya, dia memahami, sering mencoba, sudah cukup bisa konsisten, tapi belum pengalaman yang panjang. Maka targetnya tidak usah muluk-muluk, 1-2% sudah bagus. Ini kalau 1 bulan sudah 20%, kalau 1% aja. Jangan dilihat angkanya,
Dan ini realistis, gampang, mudah sekali. Di trading ini kalau cuma 0,5 dan 1%, ini sangat mudah dan realistis untuk dicapai. Kemudian tingkat lanjut ini sudah mencoba berulang kali, dia punya pengetahuan yang cukup, kemudian pengalaman yang lebih dari cukup, ya. Walaupun demikian, tetapi masih belum lama ini belum bertahun-tahun ya. Karena kalau 1 tahun aja masih jauh. Ini bisa di antara 2-3% dari modalnya. Jangan dilihat angkanya. Ini 2% ini kalau 1 bulan sudah 60% kalau konsisten sudah. Hampir balik modal sudah. Ya, kenyataannya sulit untuk kita belajar disiplin begini. Yang ada adalah kehausan profit yang secara terus-menerus. Bahkan targetnya sudah muluk-muluk di awal. Nah, ini yang harus kita sadari. Kalau kita terlalu over dan tanpa menyadari kemampuan kita, yang terjadi nanti pasti jatuh terperosok di dalam jurang yang sangat dalam. Baru kalau kita sudah mahir, ya silahkan kalau sudah mahir bisa lebih dari 5%. Apakah bisa? Sangat bisa, semuanya berpeluang. Hanya saja tentu sudah pengalaman panjang, sudah berbagai macam model pasar sudah kita hadapi, dan sudah bertahun-tahun, bukannya setahun 2 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun, 10 tahun, dan bisa kalau kita prosentase konsisten profitnya sudah tinggi ya, sudah tinggi lagi. Ini harus kita sadari. Jadi misalkan kita punya modal $2.000, sehari minta $500. Ya, tentu tidak realistis. Modal $2.000, sehari minta 500. Ini namanya ngaco, pengen menang sendiri. Ya, ini kondisi-kondisi seperti ini, orang-orang seperti ini adalah jiwanya jiwa pemain. Karena tidak realistis sama sekali ini, ya. Sangat sulit kalau kita mendapatkan yang begini-begini. Apakah tidak bisa? Jawabannya pasti bisa. Hanya saja pasti bisanya ini bertahan apa enggak gitu. Sehari 2 hari boleh mungkin. Sehari dapat $1.000, modal 2.000. Besok lagi dapat $500. Jangan tertawa dulu. Modalmu, profitmu bisa hilang semuanya dalam 1 kali kesalahan nanti. Kalau kita menganut yang begini, model-model begini. Maka kembali ke basic lagi. Trading ini bukan untuk cepat-cepatan kaya. Trading ini bukan untuk cepat-cepatan kita profit besar. Ya, tapi boleh kita ambil yang besar dengan catatan sadari kita ini harus betul-betul ditempa dulu sampai kita betul-betul mahir. Mahir itu artinya betul-betul memahami baik secara teori, secara praktek, kita mumpuni betul bisa menghadapi kondisi pasar yang bagaimanapun dengan cepat. Ya, plus minus bisa dihadapi semuanya. Ya, tentu endingnya tetap profit. Meskipun tidak banyak, endingnya tetap profit. Menghadapi kondisi apapun, endingnya tetap bisa profit meskipun tidak saat itu. Bisa saja nanti saat itu masih rugi, tapi di kesempatan berikutnya, di jam berikutnya bisa mengembalikan kondisi yang rugi tadi menjadi profit. Ya, ini harus disadari. Targetnya harus betul-betul realistis. Jangan ngacau dan jangan minta menangnya sendiri. Kalau misalkan kita mau target yang besar, maka tingkatkan modal kita. Bisnis ini adalah realistis. Jadi bisnis trading ini realistis. Modalnya besar, peluangnya juga besar. Modalnya kecil, jangan terlalu minta yang besar. Nanti yang modal besar nanti tidak terima. Artinya kalau yang modal kecil bisa besar semuanya profitnya, yang modal besar nanti kan pasti protes. Karena ini betul-betul harus realistis. Kita punya uang 100 juta dengan uang 1 juta. 1 juta beda kalau kita mau buka usaha. Usaha apa saja ya. Baik usaha real maupun jasa dengan modal 100 juta dengan modal 1 juta. Yang 100 juta mungkin bisa buka toko dengan kuantitas
eh, barangnya lebih banyak. Sementara yang 1 juta tidak bisa buka toko karena tidak cukup. Mungkin hanya pedagang-pedagang kecil dan sebagainya. Yang kuantitas belanjanya juga tidak banyak. Dari kuantitas saja nanti akan berbeda. Sama-sama profitnya satu item itu 1.000, dengan modal 100 juta akan sangat berbeda dengan 1 juta. Ini adalah realistis. Jangan yang 1 juta minta profit satu hari 1 juta. Sementara 1 juta ini sehari profitnya 1 juta misalnya. Ya, ini sangat tidak realistis. Sehingga betul-betul harus disesuaikan target kita. Kalau target terlalu tinggi, target terlalu over, maka akan sulit dicapai. Kalaupun bisa dicapai, peluang untuk jatuhnya akan sangat besar sekali. Oke, ini adalah yang ketiga. Untuk menentukan sistem trading kita harus tentukan, saya ini mau kemana arah trading saya ini, mau ke berapa angka, profit saya itu satu hari mau berapa, atau 1 bulan mau berapa, sehingga ada angan, ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau sudah tercapai di situ, maka ya selesai, kita tunggu hari esok lagi. Tanpa dibatasi, maka setiap saat kita akan masuk lagi, entry lagi, dapat 1.000 kurang lagi, dapat 1.500 kurang, dapat 2.000 kurang, 10.000 kurang, dan seterusnya. Tidak akan pernah habis kalau tidak ada batasan di sana. Semakin kita profit banyak, semakin kita haus untuk selalu entry dan entry nanti. Yang terjadi satu kali salah, selesai semuanya. Ada batasan kemampuan kita, ada batasan mata kita memandang, sehingga melihat chart itu nanti bisa lelah mata kita.